Shalom Shalom Diarpis, kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online service Diarpi 232. Kami percaya teman-teman semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan saat ini mari kita khususkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan kita dan alat tulis untuk menulis bahan sharing dan khotbah yang akan dibagikan pada hari ini. Dan mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan yang baru di hari yang indah ini, Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih ya Bapa, kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh beribadah pada hari ini melalui platform ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus akan menjamah melawat kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami akan mengalami Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman di Arpis, untuk jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang mencukupi mereka, Tuhan yang menjagai setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau membawa Tuhan bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Tuhan kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berkati Indonesia Tuhan, kami mau lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia Tuhan, keamanan Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami ini Tuhan, dari yang teratas, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya tidak ada yang luput dari kuasa-Mu, tidak ada yang luput dari kendali-Mu ya Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk bangsa kami dalam menghadapi masa pandemik ini Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kendali-Mu, bagaimana langkah-langkah bangsa kami untuk melewati semua ini. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Kami gak mau Tuhan jadi anak-anak yang cuma bisa mengkritik, yang cuma bisa menghakimi pemerintah Tuhan. Tapi kamu melakukan bagian kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami mau berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Dari yang teratas Tuhan, dari Paniko dengan semua wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami di Rayon 9 Tuhan. Kami mau berdoa untuk wakilnya juga Tuhan yang menjadi gembala juga bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang menjagai Tuhan, Kau yang memberkati setiap langkah mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu terus ada Tuhan buat mereka. Supaya kami Tuhan yang menjadi domba-domba ini Tuhan bisa taat kepada pemimpin kami, bisa mengikuti Tuhan tuntunan-Mu melalui pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami Tuhan di Arpi 232 dan gereja-gereja lain bersatu menjadi tubuh Kristus dan dapat menjalankan visi misi yang daripada Tuhan menjadi alat-alat dan saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dimanapun kami berada dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
percaya sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau serah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri.
kami sanggup ya Tuhan, karena Engkau. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama teman-teman, katakan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Engkau sanggup Tuhan, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup kami Tuhan. Kau di hidupku, Bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan yo teman-teman. Terima kasih ya Tuhan, Engkau
You deserve the glory. Kami mau belajar ya Tuhan di setiap hari-hari kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan Yesus menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Tegur kami jika kami salah ya Tuhan. Dan balikan kami kepada jalan-Mu jika kami menyimpang daripada jalan-Mu ya Tuhan. Kami katakan Tuhan hari ini Tuhan kami menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami katakan kami mau bersuka cita di tempat ini dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. DRPs yang siap untuk bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita hari ini DRPs. Haleluya. Biar sukacita Tuhan ada di rumah-rumah, ada di mana-mana di saat kalian berada ya teman-teman. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken. My eyes are open, you're my freedom now. You have called me upon the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Sama-sama kita mau katakan, say. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Say I will sing you my love for me. You're my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me upon the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing.
Mari kita satukan hati kita teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau telah memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami katakan hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sharing yang akan dibawakan Tuhan, biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan DRPs, apa kabarnya semua? Baik-baik pastinya. Kita ketemu lagi di DRP 232 online service. Tentunya kita hari ini akan belajar sesuatu yang pasti kalian butuhkan menjadi bekal untuk anak-anak muda, untuk DRPs kalian, yaitu tentang etika. Bisa disebut etika, bisa disebut attitude, bisa disebut sikap. Yaitu kita sebelumnya belajar tentang arti dari etika. Apa sih etika itu? Etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Artinya timbul dari kebiasaan. Berarti kita hari ini belajar menggeser kebiasaan-kebiasaan lama yang jelek, yang buruk, yang kadang menurut kita tidak baik, dengan mengisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang baik, kebiasaan-kebiasaan seperti Kristus. Kita akan belajar yang pertama tentang rendah hati. Ayatnya di Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat ke-12. DRPs sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada sebuah ilustrasi teman-teman, dari orang terkaya nomor 10 menurut Forbes. Jadi dia adalah seorang pemilik IKEA, namanya Theodor Ingvar Kamprad. Jadi dia ini orang kaya nomor 10 di dunia, kekayaannya sangat banyak, asetnya sangat banyak. Di sini mungkin nggak ada yang nggak kenal IKEA ya, tempat foto. Kadang nggak beli tapi foto di situ kan. Nah, pemiliknya ini ternyata jauh dari kata sombong. Jauh dari kata tinggi hati. Sehari-hari teman-teman, dia hanya menggunakan mobil Volvo. Volvo yang dipakai sejak dari 20 tahun lalu. Dia juga kalau pergi ke luar kota, dia nggak sewa hotel-hotel yang first class ataupun VVIP. Dia hanya tinggal di hotel yang murah. Jadi termasuk dia juga naik pesawat untuk ke kota-kota lain, ke negara-negara lain, itu hanya dengan kelas ekonomi teman-teman. Ini dari orang kaya nomor 10 menurut Forbes di dunia. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang kita tanpa sadar ataupun kadang sadar dengan apa yang kita punya, branded yang kita punya, kita sombong. Sementara orang terkaya nomor 10 di dunia menurut Forbes hanya menggunakan mobil bututnya 20 tahun lalu. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita nggak sadar ya teman-teman bahwa apa yang kita punya itu semua dari Tuhan. Kita hanya pengelola, hanya penilik. Jadi kita nggak bisa menyombongkan apa yang kita punya karena sebenarnya Tuhan yang kasih semuanya. Kita buka di Habakuk 2 ayat 4. Kita kasih ayat lagi deh. Habakuk 2 ayat 4. Sudah diarpis? Yang sudah katakan Habakuk 2 ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Seberapa kita yang punya teman di sini baru punya sesuatu yang baru gitu, pengennya ditanya gitu loh, baru beli ya gitu, harganya berapa nih gitu. Padahal semua yang kita punya, balik lagi teman-teman, itu nggak ada apa-apanya dengan semua kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, bahkan kesehatan yang kita kasih, kita nggak pernah bisa bayar apa yang kesehatan yang Tuhan kasih sampai saat ini gitu. Bahkan nafas kita kalau dihitung-hitung teman-teman, banyak yang gak seberuntung kita hari ini di rumah sakit, tabung oksigennya per tabung mereka harus bayar berapa. Jadi apa yang harus kita sombongkan?
dari hidup kita. Belum cukup, kita buka lagi di Yakobus 4 ayat 6. Kita buka banyak ayat hari ini. Yakobus 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama di Arpis. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Daripada semua yang kita punya. Daripada semua kesombongan kita. Daripada semua tinggi hati kita. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang tinggi hati. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Poin yang pertama ini sangat bagus buat kita. Pelajaran pertama adalah kita harus rendah hati. Poin yang kedua yaitu menerima semua orang. Sebuah cerita teman-teman, waktu awal-awal di RP ini berdiri di akhir tahun 2015 dan di awal tahun 2016. Setelah ibadah di RP ada 2 orang datang ke saya ingin sharing. Saya juga nggak tahu sharing apa sebenarnya. Jadi oke, kita sharing di belakang di satu ruangan di belakang gereja sini. Saya sama wakil saya. Terus cerita alamat rumahnya, umur, namanya dan lain-lain. Ternyata yang mengejutkan adalah dia bilang ke saya bahwa Kak, saya adalah seorang tunasusila gitu. Itu mengagetkan saya, cukup mengagetkan karena belum pernah ada yang cerita seperti itu dan belum pernah ada yang datang ke saya untuk sharing dan bercerita tentang pekerjaannya gitu. Jadi pekerjaan itu. Jadi hari itu oke, saya bilang oke. Terus dia yang lebih membuat saya cukup kaget adalah dia bertanya apakah saya boleh gereja di sini dengan pekerjaan saya yang seperti ini. Yang kedua dia tanya gini, apakah Tuhan terima saya dengan pekerjaan saya yang seperti ini. Itu cukup kaget untuk jawabnya dan cukup bingung juga untuk jawabnya. Tapi yang saya pikirkan adalah Tuhan ingetin di hati saya bahwa ternyata penerimaan di dalam gereja belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Penerimaan yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk pengerja, untuk volunteers ternyata belum bisa meyakinkan banyak orang bahwa mereka benar-benar diterima di sini. Apapun kekurangan mereka, apapun kesalahan mereka, apapun dosa-dosa yang mereka lakukan setiap hari, mereka merasa bahwa datang ke sini adalah tempat suci. Lalu saya jawab, boleh banget gitu, gak ada masalahnya sama sekali untuk kamu gereja, untuk kamu bertumbuh, untuk kamu beribadah di DRP 232. Lalu dengan singkat cerita, setelah kejadian itu mereka pulang dan mereka minggu-minggu selanjutnya datang terus ibadah ke DRP. Sebuah konfirmasi yang gue dapat, yang saya dapat adalah beberapa minggu kemudian Pastor Billy Lantang itu khotbah di DRP. Tanpa beliau tahu, tanpa beliau pernah dengar cerita perempuan itu ke saya. Pastor Billy benar-benar dengan lantang dia bilang bahwa gereja adalah rumah sakit untuk pasien-pasien. Jadi gereja adalah tempat untuk menyembuhkan orang-orang yang berdosa. Jadi buat gue sebuah konfirmasi yang kuat bahwa di dalam gereja apapun itu, youth apapun itu harus ada penerimaan kepada semua orang. Jangan hanya kita suka tentang kelebihannya. Kita suka, wah dia jago banget main musik, gue perlu dia untuk main musik. Tapi saat kekurangan dia muncul, kita gak bisa terima. Penting banget untuk anak-anak muda bisa terima banyak orang, untuk terima banyak kelemahan orang di dalam gereja. Termasuk di dalam pertemanan, kita harus menerima banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya sayang untuk semua orang. Tuhan Yesus datang ke bumi ini, bahkan jika satu orang berdosa, jika cuma kamu yang berdosa, Tuhan tetap datang ke bumi untuk selamatin kamu. Kita baca di Markus 10
ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bareng lagi. Markus 10 ayat 13 dan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Jadi murid-muridnya ini merasa risih, merasa ribet. Karena banyak anak-anak kecil dengerin Tuhan Yesus khotbah, ikut Tuhan Yesus jalan, ngelihat banyak mujizatnya. Anak-anak ini merasa risih. Murid-muridnya ini merasa risih bahwa aduh ribet banget nih anak-anak kecil gitu. Ternyata yang Tuhan kasih, respon Tuhan itu sangat membuat mereka kaget bahwa malah Tuhan Yesus marah, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Karena di ayat yang ke-16 Tuhan malah memeluk anak-anak yang dianggap oleh murid-muridnya itu menyusahkan, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Tuhan memberkati mereka. Kenapa sih Tuhan pengen semua kita menerima semua orang seperti Tuhan? Karena sebenarnya Tuhan sayang semua orang. Kalau Tuhan aja sayang semua orang, masa kita nggak bisa menerima kekurangan orang, kehadiran orang. Jadi yang kedua, kita menerima semua orang. Yang ketiga adalah integritas. Apa itu integritas? Integritas berasal dari bahasa Latin, integer, yang artinya teguh, mempertahankan prinsip. Dan yang menarik adalah kata ini muncul di kata integritas, yaitu tidak mau korupsi. Dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Saya akan meng-highlight tentang tidak mau korupsi. Mungkin teman-teman bilang bahwa Kak, aku nggak korupsi gitu, nggak korupsi dalam uang, nggak korupsi dalam miliar-miliaran gitu ya, dalam pekerjaan, apalagi teman-teman yang belum bekerja masih sekolah kan. Aku nggak korupsi Kak, tapi tanpa sadar terkadang kita korupsi waktu. Kita janjian jam berapa, datang jam berapa. Kita korupsi jadwal pelayanan KUL. Saat ketua KUL bilang kita wajib KUL nih seminggu sekali. Seminggu sekali pertama dijalanin. Yang keduanya kita mulai korupsi. Kak gimana kalau 2 minggu sekali aja KUL-nya gitu. Besoknya Kak gimana kalau sebulan sekali KUL-nya. Kita mulai korupsi tentang jadwal pelayanan KUL. Lalu korupsi tentang pelayanan itu sendiri. Karena hanya di jadwal misalnya asyir dan lain-lain, kita korupsi. Kita nggak ada, kita nggak hadir, kita nggak datang. Akhirnya kita menyusahkan tim, menyusahkan pemimpin untuk cari pengganti gitu. Karena kita pikir itu kecil. Tapi kita harus ingat bahwa korupsi itu mulai dari hal-hal yang kecil. Gak mungkin kita langsung korupsi pada hal-hal yang besar. Langsung hal-hal yang besar, uang yang besar, itu gak mungkin. Semua dari hal-hal yang kecil. Korupsi dari 5.000, 10.000, lama-lama jutaan, miliaran, sampai triliunan gitu. Nah berarti saat kita menjaga integritas diri kita, berarti kita lagi sedang bilang kepada diri kita, kita tidak mau korupsi dalam hal apapun. Bukan hanya dalam hal uang, tapi bisa juga dalam pelayanan. Tapi bisa juga di dalam KUL, bisa juga di dalam waktu. Saat kita menjaga integritas kita dan saat kita tidak korupsi akan banyak hal, nah kita akan menjadi teladan. Karena integritas akan menghasilkan teladan. Integritas itu akan menghasilkan teladan yang akan dinikmati hasilnya oleh banyak orang. Kita buka ayatnya di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi spesifik nih teman-teman. Ayat ini khusus buat kalian yang anak-anak muda, khusus buat kalian di Arpis.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya saat kita menjaga integritas kita tidak korupsi, akan banyak hal yang seperti kita sebut tadi. Kita akan menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Anak-anak muda akan menjadi teladan untuk orang tua. Anak-anak muda akan menjadi teladan untuk adik-adiknya sendiri. Anak-anak muda akan jadi teladan untuk kampusnya, untuk sekolahnya, bahkan untuk DRP sendiri. Dari mana? Dari kita menjaga perkataan kita, menjaga integritas perkataan kita, menjaga integritas tingkah laku kita, menjaga kasih kita kepada banyak orang, bahkan kita setia akan perkara-perkara kecil, dan kita menjaga bahwa kekudusan kita itu adalah miliknya Tuhan sendiri. Jadi 3 hal itu kita belajar hari ini, teman-teman di DRP semua. Semoga ini bisa menggeser kebiasaan lama kita dan mengisi menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang kebiasaan-kebiasaan ini pastinya seturut dengan sifat-sifat Kristus yang akan kita pakai keseharian kita. Semoga ini memberkati semuanya dan pastinya memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom DRPs, selamat datang untuk DRPs yang baru pertama kali beribadah di DRP 232. Tetap stay connected ya dengan follow Instagram @drp_2.32 dan @listen.drp. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dengan cara scan barcode yang ada di layar. Untuk DRPs yang berusia 12 sampai 16 tahun, ada ibadah DRP Outstanding Teens yang akan diadakan pada hari Kamis pada minggu ketiga pukul 4 sore. Oh ya DRPs, untuk yang belum beli merchandise dari DRP, kita jual tote bag dengan harga Rp25.000. Setiap pembelian tote bag ini telah mendonasikan Rp5.000 kepada teman-teman yang terkena dampak COVID-19. Tote bag ini memiliki warna yaitu marun, hijau, dan hitam. Jangan lupa untuk cek Instagramnya di DRP Merchandise yaitu @drp232_merch. Nah Kak Iren, aku mau nanya nih. Selama ibadah online ini Kak Iren itu ikut cool gak sih? Ikut dong. Nah sekarang kita mau melihat perolehan sementara dari The Reward. Jangan lupa untuk cool online. Untuk info lebih lanjut, jangan lupa untuk klik link di bio Instagramnya DRP232 atau bisa scan barcode yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk beribadah setiap hari Sabtu. Thank you teman-teman. See you. God bless you. Puji Tuhan DRPs, kita sudah di akhir ibadah online kita kali ini. Supaya setiap firman ini bertumbuh di hati kita, setiap etika-etika kita yang gak baik itu digantikan oleh etika-etika kita yang baik dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Amin. Kita akan angkat satu lagu penyembahan, And I Live to Worship You. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Kita sembah Tuhan ya teman-teman. Sandaya rala ya 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 rala. Mari bangun hadirat Tuhan di tempat engkau berada, di tempat engkau duduk, di tempat engkau berdiri. Semua kita perlu Tuhan. Sandaya rala ya rala ya rala ya rala ya rala. Kami memerlukan engkau di atas semua yang kami punya, di atas semua berkat-Mu ya Tuhan. Kami perlu engkau ya Tuhan. Sandaya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala. Karena tiada yang bisa menggantikan engkau di hidup kami. Kaulah pusat dari semua kerinduan kami, pusat semua hasrat kami. Hurala
Tuhan. Selalu menyembahmu, jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, Ku tahu Kau selalu besertaku sampai selamanya. Selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku Penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Di tengah badai dunia, di tengah badai pandemi Tuhan, hanya Tuhan yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan menuntun kami, menolong kami. Bahkan sampai detik ini kami masih bisa beribadah walaupun online, walaupun virtual Tuhan. Tapi itu sama sekali gak ngurangin hadirat Tuhan. Itu sama sekali gak ngurangin nilai dari firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, Tuhan memelihara kami. Kami sampai hari ini, kami berkecukupan, kami semua sehat ya Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu, kami percaya mengubahkan hati-hati yang keras, mengubahkan logika-logika yang gak sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.